Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. TVRI Jambi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Jambi hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Muafiq Aziza, berikut berita utama Jambi hari ini. Di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari. Kebakaran terjadi di area lapangan tembak kawasan Kota Baru. SPMB ditutup, SMP Negeri 23 masih kekurangan siswa. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, bencana longsor di RT 5 Desa Pasar Terusan Kabupaten Batanghari mulai mengancam pemukiman warga yang berada di tepi sungai. Sejumlah bangunan mulai mengalami retakan dan tergerus abrasi. Longsor yang terjadi di RT 5 Desa Pasar Terusan memicu kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar bibir sungai. Tanah yang tergerus mendekati area permukiman dan berisiko memicu kerusakan yang lebih parah. Salah seorang warga, Raihana, mengaku terkejut saat longsor terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Ia bersama cucunya sempat cemas karena bagian dapur rumah sudah tergerus abrasi. Retakan juga mulai terlihat pada dinding rumah akibat kontur tanah di sekitar bangunan yang bergeser. Selain rumah Raihana, setidaknya 2 hingga 3 rumah lainnya juga berada dalam zona rawan longsor karena letaknya sangat dekat dengan pinggir sungai. Warga khawatir abrasi akan terus meluas apabila terjadi longsor susulan. Subuh deh lah ketahuannya. Subuh tadi? Iya. Nah, itu pas waktu longsor tuh Nyai ada di rumah? Ya dong. Baik bangunlah. Wah, bunyinya jadi bunyi gugur kan. Kalau longsor. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan, baik melalui penguatan tebing maupun langkah mitigasi lainnya untuk melindungi permukiman dan keselamatan warga dari ancaman longsor yang masih berlanjut. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, dermaga penyeberangan Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kerusakan parah. Dermaga penyeberangan Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tenggelam. Dermaga menjadi urat nadi dan mobilisasi warga ini tenggelam akibat tiang penyangga jembatan rusak dan patah. Kepala Desa Tanjung Senjulang Ahmad Rojak mengatakan, tenggelamnya dermaga apung terjadi Kamis dini hari kemarin. Kerusakan dermaga terjadi sejak lama karena putusnya tiang penyangga dermaga apung. Kondisi ini menyebabkan dermaga miring dan tenggelam saat air pasang. Dermaga apung ini merupakan halte penyeberangan terdekat masyarakat yang menghubungkan kecamatan seberang kota atau sebaliknya. Dermaga apung penghubung antar kecamatan ini dibangun sejak tahun 2017 lalu. Setiap bagian bangunan dermaga apung hampir semua kondisinya sudah keropos dan tidak layak digunakan. Putusnya dermaga apung ini menghambat aktivitas warga karena masyarakat yang ingin menyeberang menggunakan kendaraan air atau pompong. Kalau untuk hari-hari masyarakat nih sangat penting, sangat berperannya khususnya untuk ekonomi bagi para penambang, para buruh angkut. Terus ini akses yang paling dekat untuk ke wilayah Kecamatan Seberang Kota karena Kecamatan Seberang Kota kan orang-orang dari dinas, dari kantor kecamatan, dari guru-guru, semuanya nyebrang lewat sini semua, Pak. Tenggelamnya dermaga ini telah dilaporkan kepada Dinas Perhubungan maupun instansi terkait lainnya untuk segera diambil tindakan perbaikan. Untuk sementara penyeberangan hanya dapat untuk mengangkut orang,
Pengendara roda 2 yang ingin menuju Kecamatan Seberang Kota dialihkan ke Dermaga Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan. Kondisi ini menyebabkan waktu tempuh menuju kota kabupaten menjadi lebih lama. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau, Polres Muaro Jambi meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Langkah ini dilakukan melalui penguatan personil, peralatan, serta patroli di wilayah rawan. Menyikapi mulainya musim kemarau di sejumlah wilayah, Polres Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personil, kepolisian juga memastikan kesiapan alat material khusus untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Langkah ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kebakaran saat musim kemarau. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan sebagai langkah awal mitigasi. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, perhatian khusus diberikan pada Kecamatan Sekernan, Sungai Gelam, Kumpeh Ilir, dan Kumpeh Ulu yang memiliki tingkat kerawanan karhutla lebih tinggi. Kapolres juga menginstruksikan jajarannya untuk mengintensifkan patroli, serta menegaskan bahwa aparat akan menindak tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini awal Juli tentunya kita baik personil, sarana dan prasarana dan lain sebagainya kita persiapan untuk antisipasi karhutla. Kita sudah mulai melakukan pemetakan wilayah-wilayah mana yang potensi karhutla maupun karhutla. Selain penegakan hukum, Polres Muaro Jambi juga memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi bersama TNI, BPBD, dan masyarakat peduli api. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus ditingkatkan, termasuk memastikan kesiapan peralatan serta tim Satgas Karhutla milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi. Langkah terpadu ini diharapkan mampu menekan risiko terjadinya karhutla selama musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki musim kemarau, Polres Rawamangun meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan edukasi. Masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diintensifkan oleh Polres Rawamangun bersama pemerintah daerah. Selain melakukan patroli di wilayah rawan karhutla, petugas juga menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan maupun konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Rawamangun Kompol Angga Lufianto menjelaskan, sosialisasi dilakukan dengan pendekatan humanis melalui peran Babin Kamtipmas yang turun langsung ke desa-desa binaan. Petugas menyampaikan maklumat Kapolres, memberikan penyuluhan, serta memasang spanduk larangan membakar hutan dan lahan. Langkah preventif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan pemahaman tentang sanksi pidana bagi pelaku karhutla. Kita menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengantisipasi karhutla ini apabila membuka lahan itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dengan membakar, ya, karena itu memang ada undang-undang pidananya. Polres Rawamangun menegaskan sosialisasi dan edukasi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, masyarakat diharapkan menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, karena pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat titik panas masih terdeteksi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil pemantauan selama Mei hingga Juni 2026 menunjukkan kemunculan titik panas di beberapa lokasi pada musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci terus melakukan pemantauan titik panas. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini potensi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan, titik panas masih muncul di sejumlah kecamatan selama periode Mei hingga Juni 2026. Pada Mei 2026, BMKG Depati Parbo Kerinci mendeteksi 4 titik panas, di mana 1 titik terdeteksi di Kecamatan Sitinjau Laut,
dan 3 titik lainnya berada di Kecamatan Gunung Raya. Sementara pada bulan Juni 2026, 2 titik panas kembali terdeteksi di Kabupaten Kerinci yang tersebar di Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Gunung Raya. Temuan itu menunjukkan bahwa titik panas masih muncul selama musim kemarau, sehingga perlu diwaspadai agar tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah Kabupaten Kerinci, jumlah titik panas atau hotspot pada bulan Mei 2026 itu terdapat 4 titik panas. 3 buah titik panas terdapat di daerah Kecamatan Gunung Raya dan 1 titik panas terdapat di daerah Tinjau Laut. Untuk wilayah Kota Sungai Penuh pada bulan Mei itu masih nihil. Mungkin penyebab dari titik panas tadi Bu bisa disampaikan juga Bu? Jadi kan titik panas itu didapat dari sensor satelit. Jadi ketika satelit itu melintas di wilayah Provinsi Jambi, maka terpantaulah sumber titik panas di mana suhunya mencapai lebih dari 45 derajat. Kurnia Ningsi mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi karhutlah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. 2 terdakwa kasus narkotika puluhan kilogram sabu divonis seumur hidup. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Jambi hari ini. Saudara, kebakaran terjadi di area lapangan tembak kawasan Kota Baru Kota Jambi pada Jumat pagi. Api diduga berawal dari pembakaran tumpukan sampah yang merambat ke lokasi ban penahan peluru. Beginilah detik-detik video amatir saat terjadinya insiden kebakaran di area lapangan tembak kawasan Kota Baru Kota Jambi pada Jumat pagi. Terlihat api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban yang digunakan sebagai penahan peluru di lokasi tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, mengatakan, kebakaran diduga berawal dari pembakaran tumpukan sampah yang kemudian merambat ke area yang dipenuhi material mudah terbakar. Untuk mencegah meluasnya api, petugas pemadam kebakaran menggerakkan 4 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan, api berhasil dikendalikan tanpa merambat ke bangunan atau area lain di sekitarnya. Dan saat sedang makan, ada kepulan asap yang sudah menyebar dan mereka melakukan pemadaman secara manual, namun tidak dapat dipadamkan dan bertambah besar sehingga menghubungi pemadam kebakaran. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat pada saat melakukan membakar sampah untuk tidak ditinggal, apalagi kondisi angin kencang dan seterusnya. Mustari mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terlebih di lokasi yang banyak terdapat material mudah terbakar. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak dini. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 terdakwa kasus peredaran 58 kg sabu divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 2 terdakwa kasus peredaran narkoba 58 kg sabu, Agit Putra Ramadan alias Agit dan Juniardo alias Ardo. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa. Putusan tersebut sekaligus mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar kedua terdakwa dihukum seumur hidup. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Oto, mengatakan vonis seumur hidup dijatuhkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan kedua terdakwa telah lebih dari 1 kali melakukan peredaran narkotika jenis sabu.
Dari keterangan yang terungkap di persidangan, barang bukti yang diamankan kepolisian hanya sebagian dan sebagian lainnya disebutkan telah dibawa ke luar daerah termasuk ke Jawa. Berdasarkan informasi dari majelis hakim bahwa telah memvonis 2 terdakwa dengan putusan pidana seumur hidup bagi 2 terdakwa. Setelah pembacaan vonis, kuasa hukum diberikan 1 pekan ke depan untuk memutuskan apakah langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan upaya banding. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejari Merangin berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Simpang Margoyoso Batas Tebo pada Dinas PUPR Kabupaten Merangin tahun anggaran 2020. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah lebih telah dikembalikan. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Merangin. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Yusmaneli, mengatakan, penanganan perkara saat ini masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 23 orang saksi, termasuk pihak terkait dari penyedia proyek PT Merangin Karya Sejati. Dalam proses penyidikan tersebut, kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar 137 rupiah lebih telah dikembalikan. Ini kita Kejaksaan Merangin melakukan press release atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan jalan Simpang Margoyoso Batas Tebo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2020. Baik, untuk nilai nominal kerugian keuangan negara yang dikembalikan, pihak Kejaksaan ada berapa nominalnya? Iya, kalau untuk kerugiannya sejumlah 1 miliar 137 juta 199.538 rupiah. Untuk perkara ini masih dalam tahap penyidikan, kita masih melakukan permintaan keterangan para saksi itu dan masih dalam proses penyidikan. Yusmaneli menegaskan keberhasilan pengembalian kerugian negara merupakan hasil kerja seluruh tim penyidik dalam menangani perkara tersebut. Kejari Merangin berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan transparan, serta mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Sidang dugaan korupsi pengadaan bahan kimia penjernih air di Perumda Air Minum Tirta Bayang Kota Jambi kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas eksepsi para terdakwa. Sidang lanjutan ini beragendakan penyampaian replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan yang diajukan para terdakwa, yakni Mustazal, Heri, dan Rusdi Wahab. Jaksa Penuntut Umum kukuh mengatakan, keberatan para terdakwa pada dasarnya sudah masuk ke pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam tahap pembuktian. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga perkara layak dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Tadi kan agenda kita adalah jawaban penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa. Perlawanan kalau di kuhap baru sekarang. Jadi kalau kami baca dari eksepsinya terdakwa itu menjerumus kepada pokok perkara. Kalau berkaitan dengan pokok perkara itu harus dibuktikan di persidangan. Maka dari itu banyak bantahan kami itu berkaitan karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka sudah seharusnya kita buktikan terlebih dahulu, kemudian biar hakim yang menentukan apakah perbuatannya benar atau tidak. Penasihat hukum Rusdi Wahab Holim Kim Su menilai, tanggapan jaksa belum menjawab substansi eksepsi yang telah mereka ajukan. Replik jaksa lebih banyak membahas hal-hal yang bersifat umum dan belum menjelaskan poin-poin keberatan, baik dari aspek formil maupun material surat dakwaan. Ya, kalau kita beralih ke situ, maka menurut saya replik yang diberikan oleh jaksa tadi itu belum memadai atau belum menguraikan secara jelas kerugian-kerugian negara yang disampaikan oleh JPU dalam repliknya, karena tidak menjawab bantahan-bantahan atau keberatan hukum kami di dalam eksepsi. Majelis Hakim akan membacakan putusan sela atas eksepsi para terdakwa pada pekan depan.
Putusan tersebut akan menentukan apakah perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian atau terdapat pertimbangan hukum lain dari majelis hakim. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kota Jambi telah ditutup. Namun masih ada sekolah yang kekurangan siswa, salah satunya SMP Negeri 23 Kota Jambi yang hanya mendapatkan 9 siswa dari 128 siswa yang dibutuhkan. SMP Negeri 23 Kota Jambi hanya mendapatkan 9 siswa dari total 128 siswa yang dibutuhkan pada tahun ajaran baru 2026. Dari jumlah tersebut, 1 siswa mendaftar melalui jalur online, sedangkan 8 siswa lainnya mendaftar secara langsung atau offline. Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi, Ferry, mengatakan rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi masih terbatasnya minat masyarakat. Kemudian juga berkurangnya calon peserta didik akibat penutupan sejumlah sekolah dasar di lingkungan sekitar. Kurangnya minat masyarakat ini terjadi sejak tahun 2024 yang hanya mendapatkan 19 siswa. Kemudian tahun 2025 hanya 17 siswa dan di tahun ini hanya 9 siswa. Ya, yang jelas di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya nggak beroperasi lagi. Juga ada juga SD satu lagi 17 siswanya yang kemarin keluar itu ada 10, ditambah yang daerah SD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar kota sini, jumlah anak sekolah SD. Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan evaluasi terkait rendahnya jumlah pendaftar di SMP Negeri 23. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah konkret dalam penyelesaian persoalan tersebut. Itu satu orang pendaftar yang online. Nah, karena memang kalau untuk pendaftaran online sampai hari ini tetap satu. Karena pendaftaran online begitu pukul 23 lewat 59 itu secara resmi sudah tutup. Jadi tidak ada lagi misalnya kadang masyarakat ragu nih, masih mungkin tidak Pak orang mendaftar pada hari berikutnya. Sistem otomatis akan menutup. Tetapi proses verifikasi oleh operator sekolah itu masih bisa berlangsung besoknya dan beberapa hari ini tetap akan ada. Mengapa? Karena kita miskin takut kalau ada data ganda atau ISN yang namanya sama, alamat sama, tapi nomor induk siswa nasionalnya kok berbeda. Nah itu yang kita lagi breakdown, aplikasinya di mana letak kesalahan atau kita meminimalisir sekecil mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi di sistem. Dinas Pendidikan berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 23 pada tahun ajaran mendatang, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jambi terus berlangsung. Hingga awal Juli, progres pendataan telah mencapai hampir 15% dari target keseluruhan. Sejak dimulai pada 15 Juni 2026, petugas sensus terus melakukan pendataan ke rumah tangga di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Salah satu tantangan terbesar sensus ekonomi 2026, yakni sulitnya menemui responden. Kondisi ini membuat petugas harus menyesuaikan waktu pendataan hingga malam agar seluruh target dapat dijangkau. Selain itu, pada awal pelaksanaan sensus ekonomi 2026, petugas juga masih beradaptasi dengan penggunaan aplikasi digital yang menjadi sarana utama pendataan. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan petugas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut semakin baik, sehingga proses pendataan kini berjalan lebih lancar. Sensus ekonomi yang sudah kita laksanakan dari tanggal 15 Juni kemarin hingga hari ini, itu untuk Provinsi Jambi sudah mencapai hampir 15% penyelesaiannya. Dan rata-rata petugas kita sebenarnya terkendala adalah pada saat menemukan rumah tangga itu, karena kadang-kadang rumah tangga itu malam ada di rumah, sehingga petugas kita sampai malam. Dan juga pada saat di awal memang petugas kita masih belum begitu lancar menggunakan aplikasi, karena kita memakai aplikasi, tapi saat ini sudah mulai secara perlahan sudah mulai lancar. Pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi hingga saat ini berlangsung kondusif tanpa hambatan berarti. Kelancaran sensus ekonomi tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga para camat dan ketua RT yang telah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sensus.
Aidil Adha berharap dukungan seluruh masyarakat terus berlanjut agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jambi dapat selesai tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat. Cynthia Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demam Piala Dunia dongkrak penjualan TV digital di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Kembali menyelimuti masyarakat. Ratusan masyarakat memadati lokasi nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar antara Spanyol menghadapi Austria. Sejak peluit awal dibunyikan, pendukung timnas Spanyol dan Austria terus memberikan dukungan. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema setiap kali La Furia Roja membangun serangan ke jantung pertahanan Austria. Timnas Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingannya disumbangkan Pedro Porro. Kemenangan ini menggantarkan Spanyol melaju ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi timnas Portugal. Suasana nonton bareng semakin bergelora saat gol demi gol tercipta. Para pendukung bersorak, mengibarkan bendera, dan mengabadikan momen kemenangan tim favorit mereka. Nobar karena lagi memberiakan Piala Dunia nih Bang. Piala Dunia kan lagi heboh-hebohnya nih. Berharap kan banyak negara-negara yang kita jagokan itu. Apalagi saya pribadi khusus emang pecinta bola gitu. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar lokasi. Penjualan makanan dan minuman meningkat seiring ramainya pengunjung yang datang menyaksikan pertandingan bersama. Karena kita mengadakan nobar ke Piala Dunia karena satu, masyarakat Indonesia suka bola Bang. Yang kedua, juga kalau mau nonton di sini kita ada fasilitas lengkap Bang. Ada sofa, beanbag, terus tuh ada sound kita bersih, jernih, dan juga tempat kita luas Bang. Terus palingan kita ada free wifi juga, terus kalau untuk kaum jompo, untuk kursi kita ada kursi duduk semua. Itu aja. Untuk masyarakat nih, untuk teman-teman yang ada di Kota Jambi, untuk mau nobar, silakan datang ke Biasa, karena kita ngadain nobar selalu 24 jam, jadi mohon untuk datang terus. Terima kasih. Kemenangan ini memastikan Spanyol melaju ke babak 16 besar, menantikan pemenang dari laga Portugal kontra Kroasia. Euforia Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan masih akan terus membara, seiring laga-laga babak gugur yang semakin sengit dan mendebarkan. Haris Lebri, TVRI Jambi, melaporkan. Perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 tak hanya menghadirkan euforia bagi para pecinta sepak bola, namun juga membawa dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kota Jambi, momentum turnamen sepak bola dunia ini dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Pelaku usaha minuman dan makanan ringan hingga kafe mengalami lonjakan pembeli, terutama saat menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Antusiasme masyarakat yang berkumpul menyaksikan laga-laga tim favorit Piala Dunia turut mendorong peningkatan omset para pelaku usaha. Perubahan pola konsumsi selama turnamen Piala Dunia menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan, khususnya melalui penjualan kuliner, minuman, dan merchandise bertema sepak bola. Sejumlah pelaku usaha memanfaatkan momen ini dengan menghadirkan produk yang sesuai dengan minat masyarakat terhadap sepak bola. Kalau untuk pengunjung selama nobar Bang ya, alhamdulillah kita makin rame nih Bang malam ini Bang. Apalagi kan kita biasa 24 jam juga nih, selalu ngadain nobar setiap hari 24 jam untuk teman-teman di Jambi. Kalau mau nobar di Biasa, karena Biasa siap melayani 24 jam dan bisa nobar. Terima kasih. Momentum Piala Dunia FIFA 2026 diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, namun juga dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan kreativitas dan inovasi, UMKM dapat memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Haris Lebri, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, demam Piala Dunia FIFA 2026 tak hanya menghadirkan euforia di kalangan pecinta sepak bola, namun juga membawa berkah bagi para penjual televisi digital. Sejak berlangsungnya Piala Dunia, permintaan televisi digital di Kota Jambi mengalami peningkatan signifikan. Piala Dunia tahun ini yang ditayangkan gratis oleh TVRI Nasional dan TVRI Sport membuat masyarakat urban di perkotaan lebih memilih membeli televisi digital dan televisi berbasis Android dan Google. Di sejumlah toko elektronik di Kota Jambi, penjualan televisi digital meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Selain kualitas siarannya lebih baik, berbagai promo dan potongan harga dari toko elektronik juga turut mendorong minat masyarakat untuk membeli televisi baru. Pedagang mengaku lonjakan penjualan mulai terasa sejak fase penyisihan grup dan terus meningkat memasuki babak gugur. Tren positif ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga laga final Piala Dunia, sehingga mampu mendongkrak omset penjualan dan memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan elektronik. Karena efek dolar naik, jadi harga TV pada naik semua. Alhamdulillah lancar dan meningkat juga untuk efek Piala Dunia ini. Mulai per Juli ini mungkin ada kenaikan untuk harga TV dari yang ukuran 24 sampai 98 in, ada kenaikan harga. Optimis karena kemungkinan kan Piala Dunia masih berjalan sampai final nanti. Mungkin peminat untuk pembelian TV masih ramai. Piala Dunia FIFA 2026 tak hanya menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, namun juga menghadirkan peluang ekonomi bagi para pelaku usaha, termasuk penjual televisi digital yang menikmati peningkatan permintaan selama perhelatan berlangsung. Silva Haris, TVRI Jambi, melaporkan. Demam Piala Dunia FIFA 2026 tak hanya meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan sepak bola, namun juga mendongkrak penjualan set-top box. Banyak warga membeli perangkat ini agar dapat menikmati siaran televisi digital dengan kualitas gambar yang lebih jernih. Selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026, penjualan set-top box di sejumlah toko elektronik di Kota Jambi mengalami peningkatan. Konsumen didominasi masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan televisi analog dan ingin menyaksikan pertandingan melalui siaran digital. Salah satunya di toko elektronik Globalindo cabang Simpang Rimbo, Kota Jambi. Biasanya dalam satu hari hanya mampu menjual 8 STB. Namun, saat penyelenggaraan Piala Dunia, penjualan meningkat hingga 15 unit per hari. Penjaga toko elektronik Globalindo, Agus, mengatakan peningkatan penjualan STB mencapai 50%. Kondisi ini turut mendorong peningkatan omset para pelaku usaha elektronik. Meningkat bang, soalnya kan orang lagi heboh bola sekarang kan, jadi penjualan kami pun alhamdulillah meningkat dari biasanya. Kalau biasanya berapa bang? Biasanya kami jual misalnya itu di 8 unit sehari kan, sekarang bisa di 15, itu bang kira-kira. Hampir 50% lebih. Iya, hampir 50% meningkat. Anten paling kencang lagi. Anten paling kencang lagi. Anten paling kencang lagi. Soalnya kan TV orang yang tabung kan bisa dibilang lebih banyak yang LED sekarang dibandingkan TV tabung. Jadi kalau TV yang sekarang kan sudah digital TV, jadi tinggal beli anten itu sudah dapat Piala Dunia sudah. Lebih banyak beli anten. Selain STB, penjualan antena dan televisi digital juga mengalami peningkatan yang signifikan. Diharapkan antusiasme masyarakat selama Piala Dunia FIFA 2026 terus berlanjut, sehingga mampu menjaga peningkatan penjualan hingga turnamen berakhir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Batanghari resmikan jembatan Bailey dan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Tingginya cicilan dan beratnya beban uang muka masih menjadi hambatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Gubernur Jambi Al-Haris menilai kebijakan perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun dapat menjadi solusi agar akses kepemilikan hunian semakin terjangkau. Kesulitan memiliki rumah masih menjadi permasalahan yang dihadapi banyak masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah. Tingginya uang muka dan besaran cicilan membuat sebagian masyarakat belum mampu mengakses pembiayaan perumahan. Menanggapi kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa cicilan KPR dari maksimal 20 tahun menjadi 40 tahun, Gubernur Jambi Al-Haris menyambut positif langkah tersebut. Kebijakan ini akan meringankan beban angsuran masyarakat, sehingga peluang memiliki rumah menjadi lebih besar. Selain mendukung perpanjangan tenor KPR, Gubernur juga mendorong agar perbankan memberikan kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel. Saat kondisi perekonomian masyarakat menurun, nasabah perlu mendapatkan dispensasi agar tetap mampu memenuhi kewajiban cicilan. Kebijakan tenor KPR hingga 40 tahun merupakan hasil keputusan rapat Komite Tapera sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperluas akses kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Andri Wijaya, Farhan, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah rampung dibangun oleh TNI dari Kodim 0415 Jambi, Jembatan Bailey dan Jembatan Beton Garuda Merah Putih di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Morabulian, resmi dioperasikan. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jembatan Bailey dan Jembatan Beton Garuda Merah Putih di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari, kini resmi dapat dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun oleh TNI dari Kodim 0415 Jambi ini diresmikan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, didampingi Komandan Kodim 0415 Jambi, Kolonel Infanteri Putra Negara, serta dihadiri unsur Porkofimda dan masyarakat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut. Kehadiran jembatan akan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Kita RW Kecamatan Besi untuk sama-sama kita jaga nih, ingatkan warga kita. Karena begitu banyak nilai ekonomis yang dimudahkan dengan hadirnya jembatan ini. Sebelum ada jalan, ada jembatan nih, orang bawa hasil sawahnya kerepotan, karena susah. Pergi ke sawahnya susah, pergi ke kebunnya susah, bawa hasil pemasaran susah juga. Gini lancar, tidak perlu mobil lansir lagi. Komandan Kodim 0415 Jambi, Kolonel Infanteri Putra Negara, berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Seluruh warga diajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut agar tetap berfungsi dengan baik dan memberi manfaat dalam jangka panjang. Maka dari itu, marilah sama-sama kita gunakan jembatan Bailey dan jembatan Beton Garuda Merah Putih, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai biarkan ada oknum-oknum yang merusak jembatan ini, karena sudah. Warga menyambut positif beroperasinya jembatan yang selama ini dinantikan. Mereka menilai akses penghubung antara Desa Pasar Terusan dan Desa Rantau Kapas Tuo kini menjadi lebih mudah dan aman. Sebagai ulasan dari penyambung lidah dari tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, mengucapkan terima kasih dan bangga yang setinggi-tingginya, khususnya Bapak Bupati, Bapak Dandim, dan segenap unsur yang terlibat dari nol sampai akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi. Peresmian jembatan ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca ekstrim ancam keselamatan pengendara di Kelok 44. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas.
Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Sumatera Barat, saudara, cuaca ekstrim yang sering terjadi di Kabupaten Agam membuat pengendara diminta lebih waspada saat melintasi Jalan Kelok 44 dan Jalan Sungai Landia. Selain longsor, hujan deras juga dapat memperburuk kondisi jalan. Hingga saat ini beberapa titik di Jalan Kelok 44 dan Jalan Sungai Landia masih menjadi lokasi rawan longsor. Curah hujan yang tinggi membuat tanah di sekitar tebing menjadi lebih mudah longsor. Selain itu, terdapat pula beberapa titik badan jalan yang terban sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari pengendara. Masyarakat diminta menunda perjalanan apabila hujan turun dengan intensitas tinggi. Di ruas Jalan Kelok 44, beberapa titik jalan hanya dapat dilalui secara bergantian oleh kendaraan roda 4. Sementara itu, di Jalan Sungai Landia juga terjadi longsor dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini berpotensi membahayakan pengendara, terutama saat hujan masih berlangsung. Pengendara diminta mengurangi kecepatan dan tetap fokus selama melintasi kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam menyampaikan peningkatan volume kendaraan terjadi selama masa libur sekolah. Banyak pengguna jalan menuju Kota Bukit Tinggi maupun ke arah sebaliknya melintasi ruas jalan ini. Untuk itu, pengendara diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berangkat. Keselamatan harus menjadi prioritas utama selama perjalanan. Dapat kami sampaikan bahwa memang jalan utama dari tinggi itu kita melalui Kota. Kemudian nanti dari Matur baru pecah dua melalui Sungai Landia ataupun melalui via Panta. Dapat kami sampaikan sampai saat ini memang beberapa kondisi jalan masih di daerah longsor dan rawan longsor. Tentu kami menghimbau kepada pengguna jalan, jika memang harus berjalan melalui rute itu harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama jika mulai cuaca hujan. Di Sungai Landia itu cukup tinggi risikonya. Dan untuk Kelok Lampe di beberapa titik longsor, kami sudah memberikan beberapa rambu-rambu. Tolong untuk diperhatikan, dan jika ada petugas ataupun yang membantu di jalan, tolong diperhatikan arahnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Rio Eka Putra mengimbau masyarakat agar tidak memaksa melintasi saat hujan lebat, mengurangi kecepatan, mematuhi arahan petugas, serta meningkatkan kewaspadaan demi mencegah terjadinya kecelakaan di kawasan rawan longsor. Dari Kabupaten Agam, Rizky Alhamidsyam, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasar pangan murah di Pasaman Barat terus dimaksimalkan untuk menekan harga sembako. Pengawasan terhadap ketersediaan dan harga barang pangan di pasaran diintensifkan untuk mengendalikan kenaikan harga. Membantu masyarakat kurang mampu dan menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat masifkan gerakan pangan murah kerjasama dengan sejumlah pihak. Saat ini bahan pokok penting seperti cabai bawang dan sayur mayur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gerakan pangan murah tersebut dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu. Sementara itu, 1 minggu terakhir, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng melalui pemerintah nagari masing-masing. Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting lainnya di pasaran. Jika terjadi indikasi penimbunan atau permainan harga, tim Satuan Tugas atau Satgas Gabungan memberikan tindakan yang serius. Saat ini harga cabai merah di pasaran mencapai Rp60.000. Sementara itu harga bawang merah di rentang Rp38.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Kenaikan signifikan terjadi kepada harga sayur mayur yang mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Seperti wortel yang saat ini dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram, kol Rp16.000 per kilogram. Yaitu pertama gerakan pangan murah di beberapa titik untuk melakukan stabilisasi harga, kemudian melakukan pemantauan harga bersama tim Satgas pelanggaran harga, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap harga di retail modern. Tingginya biaya operasional atau mobilisasi barang menjadi alasan distributor untuk menaikkan harga bahan pokok di pasaran. Pemerintah mendorong masyarakat bisa mandiri pangan dengan memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada untuk kebutuhan harian. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kita beralih ke informasi dari Bangka Belitung. Suasana meriah menyelimuti kantor Diskominfo Kota Pangkal Pinang menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Puluhan pegawai dan warga antusias berkumpul untuk menyaksikan laga 32 besar Piala Dunia 2026.
keseruan tak hanya terpancar di lapangan hijau. Di kantor Diskominfo Pangkal Pinang, sorak-sorai dan teriakan semangat para penonton menggema di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Pangkal Pinang pada dini hari Kamis 2 Juli 2026. Puluhan pegawai dan warga antusias berkumpul untuk menyaksikan laga 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Laga yang digelar di Amerika Serikat ini berlangsung seru dan penuh ketegangan. Suasana kebersamaan yang hangat tercipta, menjadikan kegiatan nobar bukan sekedar menonton, melainkan ajang mempererat silaturahmi antar jajaran pegawai dan masyarakat. Antusias. Jadi kami akan melaksanakan ke depannya itu mungkin tiap-tiap kelurahan akan kami nawarkan dan insya Allah kami juga membantu untuk memfasilitasi. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan lurah-lurah, camat, ya mungkin mereka cukup menyediakan tempat dan mengerahkan massa, insya Allah fasilitas TV ataupun yang lainnya nanti Diskominfo akan bantu seperti itu. Memang sudah kita rencanakan nanti biasanya di tempat finalnya nanti pasti kita akan mengadakan nobar yang besar-besaran di Pangkal Pinang, yang mana dukungan dari pemerintah kita, wali kota, wakil wali kota, serta jajaran yang dari Pangkal Pinang itu antusiasnya pertama untuk masyarakat. Kedua, memang para UMKM itu pengen kita kerahkan. Kita akan memang ini momen-momen tahunan yang Piala Dunia ini yang setiap tahun ya dilaksanakan. Jadi kita mesti harus ya beberkan ke masyarakat biar momen ini tidak terlewatkan. Pihak Diskominfo Kota Pangkal Pinang pun menyatakan bahwa kegiatan serupa akan kembali digelar pada laga-laga Piala Dunia 2026 berikutnya. Mengingat, babak selanjutnya dipastikan akan menghadirkan laga-laga yang semakin sengit dan mendebarkan. Keseruan nobar berikutnya diprediksi akan lebih meriah. Bagi warga Kota Pangkal Pinang yang ingin merasakan serunya nobar, bisa terus memantau informasi resmi dari Diskominfo Kota Pangkal Pinang terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 berikutnya. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko membawa berkah bagi para pedagang perlengkapan olahraga di Bangka Belitung. Penjualan jersey dan sepatu bola meningkat tajam seiring tingginya antusiasme masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia. Pergelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko membawa berkah tersendiri bagi toko olahraga di Bangka Belitung. Seperti yang terpantau di salah satu toko olahraga di Jalan Sungai Selan, Kota Pangkal Pinang, yang ramai dikunjungi masyarakat yang larut dalam semarak pesta sepak bola dunia. Nuraida, salah seorang karyawan toko olahraga tersebut, menyampaikan bahwa selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026, penjualan jersey dan sepatu bola mengalami peningkatan yang signifikan. Penjualan jersey meningkat sekitar 70%, sedangkan penjualan sepatu bola meningkat hingga 80%. Ia menambahkan jersey tim nasional Portugal dan Prancis menjadi produk yang paling banyak diminati oleh pembeli. Sementara itu, harga jersey yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu berkisar antara Rp150 hingga Rp180.000. Sedangkan sepatu bola berkisar antara Rp300 sampai Rp700.000. Lumayan, untuk Piala Dunia ini sih yang paling laku tuh jersey sih. Lumayan laku sih, dari 100% tuh 70% lebih lah. Yang banyak dicari Portugal, Prancis, sepatu sama jersey sih selama Piala Dunia. Oh, kalau kita ada yang bahan PI, player itu nih beda bahan kayak yang biasa.
Demikian Jambi hari ini, jangan lupa saksikan dan ikuti terus siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 hanya di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Akhirnya saya Chandrika Divani. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.